Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 pada pembelajaran 3. Bersyukur atas keragaman. Sebelum kita bahas materi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, persiapkan buku dan alat tulis kalian sekarang juga ya. Baik, kalau sudah dipersiapkan, silakan kalian simak dengan baik materi yang akan Bu Wahda sampaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang alat musik tradisional pada subtema 1 dan 2. Bagaimana? Menarik bukan? Kita masuk ke dalam muatan bahasa Indonesia. Kalian dengarkan cerita lompat batu nias yang akan disampaikan Bu Wahda. Kalian tentukan mana yang termasuk ke dalam gagasan pokok dan mana yang termasuk ke dalam gagasan pendukung pada paragraf 1 maupun paragraf 2. Pada paragraf 1, lompat batu atau istilah lainnya dikenal dengan hombo batu merupakan tradisi yang terdapat pada masyarakat Nias, khususnya terletak di Kabupaten Nias Selatan. Tradisi ini sudah sejak lama ada dan diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat di Desa Bao Mataluo atau Bukit Matahari. Pada paragraf kedua, seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu sudah berubah fungsi. Pada zaman sekarang, tradisi lompat batu sudah tidak digunakan untuk berperang, melainkan untuk ritual dan juga sebagai simbol budaya orang Nias. Tradisi lompat batu merupakan ritus budaya untuk menentukan apakah seorang pemuda di desa Bao Mataluo dapat diakui sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Nah, silahkan kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai muatan IPA. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ya, kalian bisa lihat ya, ada dua gambar di mana dua orang tersebut berteriak di tempat yang berbeda. Pernahkah kalian berteriak di pegunungan? Jawab dengan diri kalian sendiri ya. Apa yang kalian rasakan saat kalian berteriak di pegunungan? Nah, sekarang coba kalian bandingkan jika kalian berteriak di ruangan yang kosong. Adakah perbedaannya? Tentu ada ya. Beberapa alat musik tradisional pastinya menghasilkan sebuah bunyi. Semakin banyak orang yang memainkan alat musik tradisional tersebut, maka semakin banyak pula bunyi yang dihasilkan, dan semakin banyak pula bunyi yang dapat kita dengar. Bunyi pada kedua tempat tersebut akan terdengar berbeda. Saat di pegunungan bunyi terdengar menggema, sedangkan pada saat di ruang kosong bunyi terdengar sangat gaung dari suaramu. Apakah kalian tahu apa itu gema dan apa itu gaung? Gema terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi.
Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sudah bunyi aslinya. Sedangkan gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal tersebut menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul itu mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar menjadi tidak jelas. Pada saat kalian berteriak di pegunungan, suara kalian akan terdengar berulang-ulang. Nah, itu terjadi karena adanya pemantulan bunyi. Kalian tahu apa itu pemantulan bunyi? Nah, baik. Sekarang Bu Hada akan memberitahu apa yang dimaksud dengan pemantulan bunyi. Kalian catat ya di buku catatan. Pemantulan bunyi adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat pemantulan bunyi terhadap dinding pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut menyebar kemana-mana. Silakan kalian catat di buku catatan kalian. Nah, sekarang kalian buktikan dengan kalian melakukan percobaan yang terdapat pada buku paket kalian di halaman 110. Tugas kalian kerjakan di buku paket halaman 109 dan 110. Jangan lupa ditulis dengan tulisan yang rapi, tulisan yang dapat dilihat dengan jelas. Alhamdulillah, materi pada pertemuan kali ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kalian dapat bermanfaat dan dapat kalian tangkap dengan baik. Jangan lupa untuk garis bawahi kalimat-kalimat yang penting yang terdapat pada buku paket kalian di halaman 110. Kalian bisa menambahkan materi yang tidak ada di buku paket. Kalian tambahkan dengan materi yang Bu Hada kasih melalui tayangan video ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.